صل وسلم وبارك على سيدنا محمد فاتح المغرب والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين هم الملائكة المقربين. اللهم اغفرنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم لدني والمشرب صافي الهني وهاب غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب عدد العابدين دهر الداخلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علم أنك وليد من الله بيدي وعلي يرجع عنه كل يا فتاه يا عليم فتاه يا عليم. افتح لنا فتى قريبا مبينا يا فتاه يا عليم. قال المؤلف مسلم سليمان حجة الإسلام بمحمد محمد بن أحمد الغزالي الطوسي في تأليفه الأربعين في أصول الدين إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. فصل في بيان أن الصبر خاص بالإنسان. حقيقة الصبر ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الهوى، وهو من خاصية الآدمي الذي هو كالمركب من شعاب ملكية وبهيمية، لأن البهيمية لم تسلط عليها إلى دواء الشهوة، والملائكة لم تسلط عليهم الشهوة، بل يريدوا للشوق إلى مطالعة جمال الحضرة الربوبية والابتهاج بدرجة القرب منها، فهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فليس فيهم داعية الشهوة. فلم يتصور الصبر لملك ولا بهيمة، بل الإنسان مسلط عليه جندان يتطاردان، أحدهما من حزب الله وملائكته وهو العقل وبعيثه، والثاني من جنود الشيطان وهي الشهوة ودواعيها، وبعد البلوغ الآخر. والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita. Apapun dan siapapun kita, luapan nikmat karunia setiap detik nafas kita selalu melimpah meluap terhadap setiap kita dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun kita, tanpa henti. Dan atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita saat ini di rumahnya sebagai tetamunya. Setiap kita alhamdulillah datang hanya memenuhi suruhan Nabi Muhammad, mengharap apa yang ada di sisinya. Semata anugerah dan taufik hidayah darinya kita dikumpulkan kita saat ini di rumahnya sebagai tetamunya, salah satu tamat daripada taman surganya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala sebabnya Dia sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semata pada sisinya sebagai hambanya, dan kelak Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Kemarin dijelaskan oleh beliau mengenai firman-firman Allah sebagian yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba-hamba yang sabar, dan sabda-sabda Nabi Agung Muhammad sedikit yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba-hamba Allah yang bersabar, dan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala perintah Allah untuk hamba-hambanya yang bersabar, dan apa yang dinyatakan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sabar itu. Beliau mengatakan bahwasanya sabar itu adalah simpanan dari simpanan-simpanan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika beliau ditanya sekali mengenai masalah iman, beliau mengatakan iman itu adalah sabar. Dan Nabi Allah Isa mengatakan kepada umatnya, sesungguhnya kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian inginkan kecuali dengan sabarnya kalian atas apa yang kalian tidak sukai. Kita lanjutkan faslun fi bayani anna sabra khassan bil insan. Sesungguhnya sabar itu adalah sesuatu yang khusus bagi manusia, dan beliau akan jelaskan hal itu. Hakikat sabar itu adalah yang beliau mengatakan bahwa sabar itu khusus bagi manusia.
Tidak namanya diminta oleh Allah kepada malaikat dan tidak diminta oleh Allah kepada selain manusia daripada binatang. Kalau ulama mantik mengatakan manusia itu adalah binatang yang bisa berbicara. Kalau selain manusia dari binatang itu adalah binatang hayawan ghair natik, hewan yang tidak bicara. Tidak bisa bicara, tapi manusia hewan yang bisa bicara. Tidak, kita bagian daripada hewan yang bisa bicara. Hakikat sabar itu adalah tabat ba'ithiddin, mantapnya, kokoh kuatnya ba'ithiddin, dorongan agama. Gejolak agama yang ada di hati kita, yang ada di jiwa kita. Fi mugabalati ba'ithil hawa, dalam menghadapi gejolak atau dorongan hawa nafsu. Ketika gejolak dorongan agama kuat dalam menghadapi dorongan hawa nafsu, maka itu dinyatakan sabar. Dan manusia dengan sebabnya akan mampu bisa bersabar. Wa huwa min khasiyatil adami, dan ia merupakan bagian daripada kekhususan adami manusia. Maka beliau akan jelaskan kenapa beliau mengatakan ya sabar itu adalah bagian daripada kekhususan manusia. Alladhi huwa kal murakkab min syu'abin malakiyatin wa bahimiyatin, yang mana manusia itu tubuh kita secara jasmani rohani disusun dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala min syu'abin malakiyah, dari bagian malaikat dan bagian daripada bahimiyah binatang. Artinya manusia bisa seperti malaikat, manusia juga bisa seperti binatang. Karena kenapa? Karena kita dibikin memang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian daripada malaikat, yaitu roh kita, dan sebagian lagi daripada binatang. Roh kita, hati kita, akal kita malaikat, yang selain lagi daripada binatang. Li'annal bahima, karena sesungguhnya bahimah binatang itu selain manusia, hewan, lam tusallat 'alaiha ila dawa'i syahwa, tidak dikuasai atas mereka, atas binatang itu secara keseluruhan, illa dawa'i syahwa, kecuali dawa'i syahwa, ajakan-ajakan syahwat. Mereka dikuasai olehnya dan mereka tidak akan mampu untuk menahannya. Menahan ajakan syahwat yang ada pada mereka. Mereka tidak berpikir. Wal malaikata, dan malaikat itu sesungguhnya mereka lam tusallat alaihim syahwa, mereka tidak dikuasai oleh syahwat. Karena memang mereka tidak memiliki syahwat. Bal jurridu, bahkan mereka dimurnikan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syahwat, li syauqi, untuk selalu merindukan, ila mutala'ati, untuk melihat, memantau, memandang, mencerna jamalil hadratir rububiyah, keindahan Allah, hadrah yang mereka rasakan bersama mereka, hadir selalu ar-rububiyah, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka hanya kosong, murni, tidak ada syahwat, sehingga mereka memang kerjaannya apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka bisa selalu melihat atau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Yang mereka yakini ialah yang menciptakan mereka, yang memberikan berbagai macam karunia terhadap mereka, dan tidak ada selain Allah yang memberikan manfaat madarat kepada mereka. Wal ibtihad bidarajatil qurbi minha, dan selalu merasa bangga, senang, bahagia untuk mendapatkan derajat al-qurb minha, dekat dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan oleh malaikat. Bahasa kita hal-hal yang tinggi, hal-hal yang mulia. Bukan hal-hal yang rendah. Berbeda dengan binatang tadi. Dia dikuasai oleh hawa nafsu, hal-halnya yang rendah.
hal-hal yang ada di muka bumi ini. Syahwat perutnya, syahwat kemaluannya dan lain sebagainya. Tapi kalau malaikat enggak, hal-hal yang tinggi, yang mulia, yang selalu yang berkaitan dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia dibikin dari itu. Dengan hati kita, nanti beliau jelaskan, dengan namanya akal kita, dengan jiwa kita seperti malaikat. Dengan tubuh yang dibikin dari tanah dan lain sebagainya, kita bagikan binatang. Maka artinya kita bisa meningkat, menaik kedudukan kita di sisi Allah seperti malaikat. Bahkan kita awamnya manusia bisa menjadi lebih tinggi kedudukan di sisi Allah dari awamnya malaikat. Begitu juga kita bisa menyampaikan diri kita kedudukan binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Ya akhi, dengarkan bang. Jangan ngobrol bang. Ustaz Badri, Ustaz dengarkan. Kalau antum mau ceramah di sini antum, gantian kita antum di situ, ana di situ. Hargai bang. Ini ilmu. Kalau antum tidak menghargai ana tidak apa-apa. Ini hargai ilmu. Ini ilmu. Sahabat kalau datang nunduk di belajar dengan Rasulullah nunduk. Tidak ada yang berani bicara dengan kanan, bicara dengan kiri. Bahkan diriwayatkan ka'anna fi ru'usihimut tayr. Seakan-akan di kepala mereka sahabat itu hinggap semua sahabat itu tayr, seekor burung. Antum tahu kalau burung hinggap, kalau dia bergerak sedikit pasti itu sahabat Nabi Muhammad. Ya, kalau antum tidak menghargai saya, memang saya tidak perlu dihargai. Saya memang hina, lebih hina dari binatang mungkin, dari anjing bahkan babi. Tapi ini ilmu bang. Kalau antum tidak menghargai anak, antum hargai ilmu aja. Karena ilmu ini mengajak kita untuk naik. Kedudukan kita seperti malaikat, bahkan lebih tinggi dari malaikat. Kalau kita tidak menghargai orang selain kita, maka hargai ilmu yang disampaikan. Sekali lagi, kalau antum tidak menghargai saya, tidak jadi masalah, itu urusan antum, antara antum dengan Tuhan antum Allah Subhanahu wa taala. Tapi hargai ilmu. Ini adalah sesuatu yang mulia. Yang karenanya kita akan menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini kitab yang mengajak kita untuk menjadi hamba yang mulia. Fahum yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, dan mereka selalu bertasbih. Malaikat itu siang dan malam, la yafturun, mereka tidak pernah putus dari tasbih. Jadi selalu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala siang malam, mereka tidak pernah putus dan mereka tidak pernah tidur. Falaysa fihim la'iyatu syahwa, karena sebab tidak ada pada mereka malaikat itu da'iyatu syahwa, ajakan syahwat, dorongan syahwat itu tidak ada. Artinya untuk melakukan selain itu tidak ada. Jadi mereka selalu beribadat kepada Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan berbagai macam ibadat sebagai tasbih mereka kepada Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala. Falam yatasawwar as-sabra li malakin wala bahima. Kalau begitu maka tidak terbayang, tidak tergambar kesabaran itu dimiliki oleh malaikat, begitu juga tidak terbayang, tergambar kesabaran itu dimiliki oleh binatang. Kenapa malaikat tidak ada namanya dorongan syahwat? Tidak tergambar bagi mereka namanya kesabaran? Karena tidak ada dorongan selainnya. Karena tidak ada yang mengajak untuk mengarahkan ia kepada selain itu. Sehingga anteng dia untuk mendekatkan diri mereka kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dengan nyaman dan tidak pernah putus. Karena tidak ada ajakan yang lain. Begitu juga binatang. Kenapa? Karena ajakannya hanya syahwat. Tidak ada ajakan dorongan ke lain. Tinggalkan syahwat, tidak ada. Karena hanya kesyahwat. Balil insan sulit alaihi jundani yatataradan. Bahkan akan tetapi manusialah yang akan dikuasai atasnya dua tentara. Yatataradan, yang selalu berlawanan. Selalu bertentangan. Ahaduhuma min hizbillah wa malaikatnya, salah satu dari dua tentara itu dari kelompok Allah dan malaikatnya. Wa huwal aqal wa baba, itu yaitu akal dan semua yang membangkitkan.
apa yang mengajak kita, mendorong kita untuk mengikuti akal kita. Tapi akal, walaupun manusia itu secara nurani, secara akal mereka diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencerna, memilah walaupun yang bukan muslim secara akal. Apalagi seorang muslim dengan dorongan iman dan dengan dorongan ruh yang dimiliki olehnya. Yang mana ruh itu adalah ciptaan langsung yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bikinan dari tanah, air, campur dan lain sebagainya. Watani yang kedua menjununi syaitan, dari tentara-tentara syaitan. Tentara Allah, malaikat, tentara syaitan. Wa syahwa wa dawa'ih, yaitu syahwat dan dawa'iha, pembangkit-pembangkitnya. Pendorong-pendorong untuk kita mengikuti syahwat kita. Yang pertama kali untuk kita mengikuti akal kita. Jadi ada dua yang bersebelahan, bertentangan. Yang berlawanan. Itu ada pada manusia, sedangkan malaikat tidak ada. Begitu juga binatang tidak ada yang berlawanan. Malaikat hanya namanya dorongan, namanya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada mereka, untuk mereka, bagi mereka hanya untuk mendekat kepada Allah. Begitu juga binatang hanya melaksanakan apa yang menjadi keinginan syahwatnya. Kita ada namanya tentara Allah, malaikat, dan tentara syaitan. Yang kedua ini berlawanan. Wa ba'dal bulugh, dan setelah manusia itu baligh, tadhhar bawa'isuddin wal aqd, maka akan nampaklah bagi dirinya dorongan-dorongan agama dan akal. Dorongan agama akan nampak baginya, baru dorongan akal akan nampak baginya, baru dia memiliki akal yang mulai sempurna. Yahmilu 'ala an-nazar ila al-awaqib, karena ia dorongan namanya agama dan akal itu akan membawa seseorang untuk melihat akibat nantinya, ke belakangnya, ke depannya bagaimana. Dan karena melihat nanti ke depannya bagaimana itu, jadi ia pilih-pilih, tidak langsung dipikirkan dahulu sebelum mengerjakan. Wa yabtadi bi qital jundi syaitan, dan ia mulai untuk memerangi tentara syaitan yang hanya ingin mengajak kita, membangkitkan kita untuk melampiaskan syahwat kita, hawa nafsu kita. Fa in thabata ba'ithuddin fi muqabalati ba'itil hawa, andaikan mantap kuat dorongan agama itu dalam menghadapi dorongan hawa nafsu syaitan tadi, karena hawa nafsu syaitan menjadikan ia sarana untuk menggoda kita, merayu kita, menyesatkan kita, hawa nafsu. Hatta galabah, sehingga dorongan agama itu mengalahi namanya dorongan namanya hawa nafsu. Faqad hasal maqamus sabar, maka sungguh manusia itu, hamba itu telah mendapatkan kedudukan sabar. Sabar dalam mengikuti keinginan hawa nafsunya. Dengan apa? Dengan menahan untuk tidak melaksanakan, mengikuti keinginannya. Kenapa? Karena sebab dorongan agama. Dari akal yang ia miliki, karena agama mengajak ia untuk mendapatkan nanti akhir yang baik, akhir yang namanya menyenangkan, membahagiakan, sehingga sabar untuk tidak namanya mengikuti hawa nafsunya. Kala itu menang dorongan agamanya, maka ia dinyatakan sabar dan mendapatkan maqam kedudukan sabar. Illa yatasawwaru sabru illa inda ta'arudil ba'itsain 'ala tanaqud. Karena tidak terbayang, tidak tergambar, tidak nyata, mungkin tidak nyata sabar itu kecuali ketika bertentangan dua dorongan, 'ala tanaqud, yang berbeda, yang berlawanan. Dorongan namanya tadi agama atau malaikat, akal tadi, terus dorongan syaitan, hawa nafsu tadi. Ketika berlawanan, kala itu ketika namanya agama, akal, malaikat namanya mengalahkannya, berarti ini sabar dalam menjauhi apa yang diinginkan dari dorongan hawa nafsu.
Wa dzalika sabr ala syurbi dawa'il bash. Hal itu seperti sabarnya seseorang dalam minum obat yang basyar, yang tidak disukainya, yang pahit dan lain sebagainya. Yang ia secara dirinya, hawa nafsunya tidak suka. Ittadu ilahi dawa'il akal. Tiba-tiba mendorong untuk ia minum obat tadi dawa'il akal, dorongan akal. Walaupun dirinya tidak menyukainya, tapi akalnya mendorongnya untuk meminumnya. Walaupun tidak suka, tapi akal mengajaknya, mendorongnya untuk meminumnya. Wa yamna minhu dawa'i syahwat, dan akal itu mencegah dirinya untuk memenuhi syahwatnya, keinginannya yang tidak suka tadi. Cegah. Kemudian diminum. Wa kullu man ghalabatu syahwatu, kemudian diminumnya. Setiap orang yang ghalabatu syahwatu, mengalahkan ia akan syahwatnya, lam yugaddim alaih. Kalau keinginannya yang tidak mau minum obat tadi, kalau keinginan itu mengalahkan dirinya, maka dia tidak akan mungkin namanya minum obat itu. Kenapa? Tidak suka. Wa man ghalaba aqluhu syahwata, dan siapa yang mengalahkan akalnya akan syahwat, akal mengalahkan syahwatnya dirinya yang tidak suka minum obat yang pahit tadi, sabara ala miraratih, maka ia akan bersabar dalam pahit obat tersebut. Untuk apa? Liyanala syifa, agar mendapatkan kesembuhan. Akan mendapatkan kesembuhan. Ya, mungkin seperti diibaratkan oleh beliau seperti itu. Ada akal, ada namanya dorongan dirinya yang ada dalam dirinya. Ketika dorongan akalnya mengalahkan, berarti orang itu sabar dalam menghalangi keinginan dirinya. Jadi ketika ada dua yang bertentangan, berlawanan, itu kalau ia bisa mengalahkan keinginannya dengan agama dan memakai akalnya, berarti ia sabar. Kalau tidak ada kedua dorongan yang bersebelahan itu, ya artinya tidak ada sabar, tidak tergambar secara nyata adanya kesabaran. Kenapa? Ya memang tidak ada tanakut, tidak ada hal yang berlawanan pada dirinya, seperti malaikat dan binatang yang beliau namanya bicarakan pertama tadi. Wa syatrul iman innama yatimmu bis sabar, dan separuh keimanan itu sesungguhnya ia akan menjadi sempurna dengan kesabaran. Separuh keimanan akan menjadi sempurna dengan kesabaran. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu Rasulullah bersabda, as-sabru nisful iman, kesabaran itu adalah separuh dari keimanan. Di anal iman yutlaq alal ma'arif wal a'mal jami'an, karena keimanan itu ditujukan, diitlakkan kalimat iman itu alal ma'arif wal a'mal, atas ma'arif, ma'rifat artinya hal-hal yang berkaitan dengan hati, begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan anggota tubuh, amal jami'an, secara keduanya semuanya iman. Wasairul amal, dan seluruh amal-amal perbuatan, fi tarafai al-kaf wal iqdam, dalam dua namanya sisi, yaitu al-kaf menahan diri dari sesuatu, al-iqdam melakukannya, menjalaninya, wa tazkiyah wa tahliyah, begitu juga tazkiyah membersihkan diri dari hal yang tidak baik, begitu juga tahliyah menghiasinya dengan hal yang baik. Begitu juga mata kita, ucapan kita, tangan dan lain sebagainya. Ketika kita berusaha zakat, membersihkan mata dari perbuatan yang tidak baik, menghiasinya dengan namanya perbuatan yang baik, begitu juga tangan dan lain sebagainya. Itu amal kita. La tatim, dan semua itu ya tidak akan menjadi sempurna illa bis sabar, kecuali dengan kesabaran. Tidak mungkin kita mampu menjaga mata kita dari yang tidak baik, menahannya. Tidak mampu kita menggunakannya dengan yang baik. Begitu juga tidak mampu kita membersihkannya dari kotoran, melihat hal yang tidak baik. Begitu juga tidak bisa kita menghiasi mata kita untuk melihat yang baik, ya kecuali dengan sabar. Kalau tidak sabar tidak bisa. Lianna jumlah amalil iman ala khilafi ba'id syahwat, karena jumlah secara global amal-amal yang berkaitan dengan keimanan itu amal soleh, ala khilaf berbeda, berselisihan, ba'id syahwat, dorongan syahwat.
Syahwat menginginkan ini, iman menginginkan yang lainnya. Dengan keimanan itu dia akan meninggalkan keinginan syahwat. Fala tatim, maka ia tidak akan menjadi sempurna illa bi thabati ba'itid din fi muqabalati, kecuali dengan mantapnya dorongan agama. Fi muqabalati, dalam menghadapi dorongan syahwat. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shaumu nisfus sabr, puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Puasa itu separuh dari kesabaran. Li'anna sabra, karena sesungguhnya kesabaran itu taratan yakunu fi muqabalati dawa'i syahwa, kesabaran itu terjadi kadang-kadang karena sebab menghadapi dorongan syahwat. Karena menghadapi dorongan syahwat untuk tidak melaksanakannya, menjalaninya, itu sabar. Wa taratan fi muqabali dawa'il ghadab, dan barangkali untuk yang berikutnya dalam menghadapi dawa'il ghadab, ajakan-ajakan al-ghadab, kemarahan, amarah. Wasaumu, dan puasa itu wa kasru dawa'i syahwah, memecahkan, menghancurkan dorongan-dorongan syahwat. Syahwat perut, syahwat kemaluan, makan, minum, dan lain sebagainya. Dan yang mengajak kita dalam kehidupan kita ada dua, ajakan syahwat, ajakan amarah. Sabar itu menghancurkan ajakan syahwat kita. Tinggal satu lagi, menghancurkan ajakan amarah. Maka puasa itu dinyatakan separuh daripada kesabaran. Sabar. Faslun wallahu a'lam. Tinggal kita aja bang berupaya, barangkali ya kita bisa beribadat kepada Allah walaupun Senin Kemis. Mungkin bahasa Senin Kemis itu hari Senin kita bisa mengalahkan syahwat, hari Kemis kita bisa dikalahkan oleh syahwat. Tapi tetap kita harus berupaya. Jangan sampai kita berputus asa. Ulama kita mengatakan siru ilallahi urjan wa makasih. Berjalanlah kalian menuju Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala urjan wa makasih, walaupun pincang-pincang, walaupun kasar, artinya malas, repot, berat dan lain sebagainya. Pokoknya jangan sampai mundur. Ya mau tidak mau kita harus hadapi. Barangkali hari ini kita kalah, mudah-mudahan besok kita menang. Walaupun lusa kita kalah, walaupun setelah lusa kita barangkali kita menang. Dan itu harus kita hadapi setiap hari kita, setiap saat kita, bahkan setiap detik nafas kita. Karena ada dorongan tadi. Karena ada dua dorongan tadi dalam setiap saat waktu kita. Kecuali ya manusia pilihan Allah. Kayak para nabi rasul, tidak ada dorongan syahwat lagi, tidak ada. Mereka sudah ada dorongan syahwat, dorongan mereka dorongan ilahi. Ke atas saja naik terus. Tidak ada disetopkan oleh syahwat hawa nafsu, tidak ada. Hawa nafsu sudah mereka kalahkan. Sudah tidak lagi bermanfaat, bahkan hawa nafsunya mengajak mereka untuk naik. Begitu juga penerus mereka yang sempurna. Walaupun syaitan tetap berupaya. Tapi mereka sudah tidak ada lagi syahwat mereka itu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hawa nafsu mereka itu hanya namanya untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Panggilan seruan dari Allah untuk syahwat mereka, hawa nafsu mereka itu, ya ayyuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada di antara kita manusia-manusia yang seperti itu. Bahasa kita lempeng. Tidak ada ajakan hawa nafsu yang mampu mengelabui mereka, mengalahkan mereka, tidak ada.
Bahkan hawa nafsunya pun mendorong mereka, mengajak mereka untuk naik. Mudah-mudahan Allah jadikan kita seperti mereka, orang-orang yang sungguh-sungguh, shadiq. Sebagaimana Allah mengatakan kepada orang yang bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai hamba-hambaku, bertakwalah yang beriman, bertakwalah Anda kepada Allah semua, dan bersamalah Anda dengan hamba-hambaku yang shadiqin, yang sungguh-sungguh. Yang bertakwa pun masih diperintahkan oleh Allah untuk bersama mereka, shadiqin. Karena tidak semua yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mampu namanya menjalankan ketakwaan dengan mulus. Masih ada dorongan kanan kiri. Tapi kalau sudah orang hamba-hamba yang shadiqin itu sudah tidak ada dorongan kanan kiri, kanan semua dorongannya. Ke atas semua harapannya, keinginannya, tujuannya. Tidak ada sudah ke bawah lagi, sudah tidak ada lihat lagi dunia, tidak ada lagi lihat harta, tidak ada lagi lihat kedudukan, jabatan dan lain sebagainya, tidak ada. Atas. Kenapa? Karena dia tahu ini hina, lebih hina dari bangkai. Harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan, apapun namanya. Masya shadiqin. Sehingga walaupun orang nawarkan tidak tertarik. Ya, jangankan membeli, dikasih pun mereka tidak mau. Itu orang-orang shadiqin. Dan ada di antara kita orang-orang seperti itu. Kalau tidak ada mereka, maka bumi ini sudah habis. Abdullah Haddad mengatakan dalam namanya syairnya, walaula humu bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Kalau bukan karena mereka hamba-hamba yang mulia itu, maka akan hancurlah gunung-gunung dan bumi ini. Kenapa? Karena banyaknya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Dalam setiap kesalahan itu merusak bumi, Bang. Dalam setiap kesalahan yang kita lakukan bisa merusak bumi. Bisa merusak bumi. Dengan dosa kita bisa merusak bumi. Nah, dengan keberadaan mereka Allah Subhanahu wa taala stabilkan masih bumi ini dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah sudah menginginkan waktu itu sudah dekat, Allah panggil ambil semua. Tidak ada lagi orang-orang yang seperti itu. Bahkan diriwayatkan Rasulullah, tidak ada lagi orang di muka bumi ini yang menyebut nama Allah. Tidak ada lagi beriman, tidak ada lagi kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru terjadi kiamat. Selagi masih ada yang menyebut Allah salah satu walaupun di ujung dunia, belum terjadi kiamat. Wallahu a'lam. Kalau yang ditanyakan fadhal. Ya, hal seperti ini tidak mudah ya, tidak mudah. Ya, kita harus berupaya dengan upaya yang keras, dan kita harus berupaya untuk bersabar dengan kesabaran yang penuh. Kalau kita mampu untuk mendapatkan orang yang sabar, insya Allah kita dengan sendirinya akan mudah sabar. Kalau tidak, ya mungkin kita akan selalu berupaya dan berusaha untuk bersabar. Ya, kalau di majelis sabar untuk menahan, jangan ngomong. Kalau di majelis itu bersabar untuk menahan, jangan pikiran kemana-mana. Nah, kalau di majelis itu bersabar untuk jangan tidur. Kalau di majelis itu bersabar jangan sampai baca-baca tasbih kecuali fokus untuk mendengar. Ya harus sabar. Kalau tidak sabarnya menginginkan yang lain, nafsunya menginginkan yang lain. Sehingga kita tidak mendapatkan maqamus sabar. Dan kita hanya diminta sebentar aja, Pak. Masih banyak waktu untuk kita ngobrol, masih banyak waktu untuk kita ABC, mikir lain sebagainya, banyak waktu untuk kita tidur dan lain sebagainya, masih banyak. Kalau kita tidak memaksakan diri kita, tidak bisa. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu itu
menahan kesabaran itu agar mampu bisa bersabar betul bitahallum, dengan disabar-sabarkan. Wa innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu bitta'allum, dengan cara belajar. Jadi awal sesuatu itu dia dipaksakan. Kalau memang kita tidak mampu untuk memaksakan, tidak bisa dapat. Sampai kapanpun tidak akan pernah kita mampu. Ya, walaupun ada hamba-hamba Allah yang memang sudah Allah jadikan dia dengan sendirinya sabar, jadi darah dagingnya sabar, tidak perlu dia paksakan. Memang sudah darah dagingnya sabar, tapi itu ya hampir tidak ada itu, hampir tidak ada, walaupun ada. Seperti kibritul ahmar, itu sesuatu yang amat sangat langka sekali didapatkan, walaupun ada. Tapi karena langkanya ia seakan-akan tidak ada. Secara umum ya dipaksakan. Awal kebaikan itu dipaksakan. Nah, seperti minum obat tadi, Bang, memang tidak suka tapi dipaksakan lama-lama ya tidak lagi dipaksakan. Dengan sendirinya kalau sakit, kalau dia tahu obat itu manjur, ya dia akan cari obat itu. Seperti juga orang yang takut jarum. Ada manusia laki-laki yang takut jarum, walaupun jarumnya kecil halus. Kalau mau disontek, wah repot bujuk. Tapi kalau dia sudah sekali merasakan dan ada kenikmatan, dua kali merasakan kenikmatan, lama-lama dia minta disuntik. Kenapa? Karena dia tahu. Sudah merasakan namanya buahnya, hasilnya, manfaatnya. Dan seperti itu secara umum dunia ini ya, kehidupan dalam dunia ini seperti itu secara umum. Wallahu a'lam. Dan kita ya diminta oleh Allah untuk sabar. Alhamdulillah kita sebagai hamba yang beriman, harusnya kita mampu insyaallah. Begitu juga orang kafir. Kalau mereka ingin sukses, mau tidak mau harus sabar. Kalau tidak sabar, tidak akan mungkin mereka sukses. Beliau sudah nyatakan itu. Nabi Allah Isa sudah nyatakan itu. Nabi Allah Isa sudah menyatakan itu ya. Tadi kalimatnya Nabi Allah Isa mengatakan, "Innakum la tudrikun ma tuhibbun illa bisabrikum ala ma takrahun." Sesungguhnya kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian inginkan kecuali dengan sabarnya kalian atas apa yang kalian tidak sukai. Semua. Manusia hidupnya mau santai, Bang, mau enjoy. Kalau bisa tidur aja duit itu datang. Begitu dah. Seperti itu kan manusia. Kalau bisa tidur duit itu gugur. Itu manusia. Tapi kira-kira seperti itu bisa? Enggak, diawali dengan sabar dulu. Usaha sambil bersabar, ditipu, bangkit lagi, namanya kembali lagi. Kemudian dia dapatkan, mungkin satu ketika dia dapatkan baru. Sudah sana sini dia punya saham, ya tinggal tidur, apa-apa, Bang. Anda sekarang tidur aja. Enggak perlu sabar lagi. Tapi diawali dengan orang yang tidak beriman seperti itu, Bang, apalagi kita beriman. Mereka hanya mencari kepuasan, kenikmatan, kebahagiaan dunia. Kita tidak cari kebahagiaan dunia yang hina, yang sirna, yang musnah, yang sementara. Tidak. Kita mencari sesuatu yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, harusnya kita mampu jauh lebih sabar dari mereka. Tidak ada orang yang sukses kecuali diawali dengan pahit. Tanya aja kita kepada semua orang yang sukses itu pasti awalnya pahit. Walaupun Rasulullah pernah menggambarkan manusia hidupnya paling nikmat itu ya sesuatu yang tidak mungkin ada. Tapi andaikan itu pasti tidak ada. Kalau Rasulullah sudah ngomong andaikan itu pasti tidak ada. Pasti tidak mungkin hal yang terjadi, tidak mungkin. Tapi untuk memastikan akal kita, untuk meyakinkan kita, maka Rasulullah berandai.
Dan beliau pernah mengatakan, "Lau sarakat binti Fatimah laqata'tu yadaha." Andaikan anak perempuanku Fatimah mencuri, aku pasti potong tangannya. Andaikan berarti tidak ada. Ya akhir mudah Allah Subhanahu wa taala Islam kita, iman kita, jadikan kita hamba yang sabar insyaallah, dan jadikan kita hamba yang syukur fi afiyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.